Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah bertemu lagi di pertemuan yang kedua dasar pemrograman pada materi teori ini. Mungkin kita perlu review dulu materi yang pertama ya. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita diminta untuk sudah dijelaskan tentang teknologi informasi secara umum ya, sudah mengenal ya pastinya ya. Lalu apakah Anda sudah paham dengan pemrograman komputer, mengenal bahasa pemrograman, dan sudah mencoba bahasa di sini bukan Python tapi C++ ya. Jadi apakah Anda sudah mencoba bahasa C++? Maaf ya di sini typo ya, karena semester kemarin kita menggunakan bahasa Python, tapi di sini kembali lagi ke bahasa C++. Next. Nah, di sini capaian kuliah pertemuan yang kedua. Capaian pembelajaran. Jadi di pertemuan yang kedua ini mahasiswa dapat menjelaskan proses rekayasa perangkat lunak sederhana dan dengan menerapkan paradigma pemrograman prosedural dengan beberapa hal dasar seperti aksi sekuensial, tipe, variabel, konstanta, dan nilai dan assignment. Nah, kita bahas dulu pertama adalah pemrograman. Program penyimpanan komputer. Jadi apa sih program penyimpanan komputer? Jadi urutan dari instruksi atau perintah yang tersimpan dalam komputer itu terdiri atas beberapa perintah dasar yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang pertama, kemarin kita sudah lihat ya, ada arsitektur komputer ya, ada aritmatika dan logika. Lalu ada tes sederhana. Tes sederhana itu nanti akan masuk ke conditional, dan ada perpindahan data. Lalu yang berikutnya di sini program spesial. Ya, ada program spesial yang mengeksekusi instruksi sesuai urutan hingga selesai. Sebetulnya program spesial ini adalah penerjemah ya, penerjemah. Interpreter maupun compiler ini adalah penerjemah source code menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, interpreter sendiri ini menerjemahkan dan mengeksekusi setiap perintah dalam satu aksi atau urutan ya, aksi urutan, perintah demi perintah. Jadi per perintah dia eksekusi, dia terjemahkan, dia eksekusi, itu interpreter. Tapi kalau compiler, dia akan menerjemahkan satu file source code, lalu dihasilkan kode objek yang kemudian di-link oleh linker menjadi kode yang dapat dieksekusi. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, C++ itu menggunakan compiler, bukan interpreter. Nah, lalu apa yang menggunakan interpreter? Contohnya bahasa pemrograman MATLAB ya, atau ada lagi bahasa pemrograman yang lain. Yang berikutnya, cara kerja komputer. Jadi manusia itu memberikan perintah pada komputer. Komputer beberapa kali menerjemahkan perintah. Terdapat beberapa tingkat bahasa pemrograman. Jadi perlu dipahami bahwa ketika manusia memberikan perintah pada komputer tidak paham ya, komputer tidak paham sehingga perlu diterjemahkan ya, makanya kalau kalian menggunakan komputer perlu menginstal sistem operasi. Nah, ini sama seperti sistem operasi Windows, Linux, Mac itu menjembatani sebuah aplikasi agar bisa dijalankan pada komputer. Sama halnya dengan kalian membuat pemrograman. Ya, pemrograman itu ada tingkatan bahasanya. Bahasa tingkat tinggi ya, high level language itu seperti Java, Python, PHP. Tapi sebetulnya PHP itu like programming karena dia tidak menggunakan compiler, dia langsung menggunakan browser server ya, seperti itu. Lalu yang bahasa tingkat menengah itu adalah bahasa C ya. Di sini kelihatannya tidak ada bahasa C++ ya. C++ masuk ke bahasa tingkat tinggi ya, karena dia turunan dari bahasa C.
terus yang berikutnya ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Ini adalah bahasa assembly. Nah, bahasa assembly inilah yang digunakan ya oleh compiler. Jadi source code langsung diterjemahkan ke bahasa assembly. Dari bahasa assembly ini nanti dieksekusi oleh mesin, diterjemahkan lagi menjadi bahasa mesin atau 0101. Makanya di sini dikatakan bahwa komputer itu hanya tahu 0101 ya. Lalu yang berikutnya di sini, pemrograman itu tidak sekedar membuat kode-kode perintah. Nah, belajar program itu bukan belajar bahasa pemrograman ya. Jadi bukan belajar bahasa pemrograman ya. Jadi kita harus memahami secara logis sebuah program. Lalu pemrograman ini science atau art? Ya, tentunya science ya, bukan hanya art ya, tapi yang penting di situ adalah science walaupun di dalamnya juga ada art. Ada seni memprogram, tapi yang penting di dalam pemrograman itu kalian harus membuat sebuah program yang kita harus punya pengetahuan dahulu sebelum membuat program. Nah, kegiatan memprogram itu yang pertama adalah utak-atik ya. Ketik dulu, lalu mencari solusi permasalahan ya, menganalisis, membuat spesifikasi, menulis kode, mengeksekusi kode, membaca program, dan menganalisis kompleksitas. Nah, untuk skala rendah ya, ada pemrograman itu ada skalanya ya, ada tingkatannya membuat program ya. Untuk skala rendah itu 1 sampai 2 file. Untuk sedang itu 100 sampai 200 file. Dan untuk besar itu lebih dari 200 file. Bayangkan ya, ini 100 sampai 200 file itu sedang loh ya. Nah, next. Itu untuk skala pemrograman. Sedangkan kompleksitas, kekompleksan sebuah pemrograman itu berkaitan dengan pembuatan kode program yang efektif dan efisien. Jadi dalam setiap code yang kalian buat harus efektif dan seefisien mungkin. Nah, yang berikutnya di sini ya, apa resep memprogram? Ya, yang pertama, untuk membuat program, Anda perlu memiliki urutan dari langkah-langkah yang sederhana. Ya. Lalu yang kedua, perhatikan proses kontrol untuk menentukan kapan langkah-langkah dieksekusi. Dan yang ketiga, tersedia sarana untuk menentukan kapan harus berhenti. Ya, kapan harus berhenti. Jadi program itu terdiri dari langkah-langkah sederhana, step by step. Ada aliran proses kontrolnya dan harus bisa berhenti. Nah, itu semua disebut dengan algoritma. Contoh simpel, di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan ini algoritma. Dan secara formal ya, algoritma adalah daftar instruksi yang terbatas yang mendeskripsi suatu komputasi untuk ketika dijalankan pada set input akan diproses melalui set kejadian yang terdefinisi dengan baik dan pada akhirnya akan menghasilkan output. Jadi secara pendek kata, algoritma itu juga punya input, punya output, dan di dalamnya ada proses. Di mana sebuah program itu juga bisa, algoritma itu harus bisa menghentikan sebuah program. Next, di sini tipe pengetahuan ya, ada pengertian mengenai. Jadi pengetahuan di sini ada yang disebut pengetahuan deklaratif. Adalah pernyataan fakta. Seorang kenyang setelah makan mie goreng instan. Ini deklaratif. Ada lagi pengetahuan yang imperatif prosedural. Nah, ini adalah resep ya, atau bagaimana caranya. Gimana caranya orang kenyang dan bagaimana caranya orang makan mie goreng instan. Ya. Kalau deklaratif pokoknya orang kenyang makan mie goreng instan, tapi tidak tahu caranya, step by stepnya, langkah-langkahnya tidak tahu. Nah, resepnya atau step by stepnya, cara-caranya, perintah sederhananya gimana? Yang pertama, 1, beli mie di warung. Ya, tentunya di sini kalau kita tidak punya mie ya,
Jadi ada initial state. Initial state kita tidak punya mie. Maka perintah yang pertama, beli mie di warung. 2, buka kemasan. 3, siapkan air dan panci ya. Bukan panik ya, panci sampai mendidih ya. Air di panci, siapkan air di panci sampai mendidih. Ini aja kurang lengkap ya. Harusnya dipanaskan di dalam api, apinya seberapa ya, sampai mendidih. Masak mie, siapkan bumbu di piring, tiriskan mie, campur bumbu dengan mie, Adi makan mie sampai akhirnya dia kenyang. Di sini pun tidak terlalu jelas ya, apakah dia makannya 2 kali, 3 kali dan seterusnya, belinya berapa. Ini seharusnya kalau secara prosedural ini harus lebih jelas lagi, karena ingat, komputer itu harus dituntun. Komputer itu diprogram secara rigid, secara robust. Kalau dia tidak robust atau programnya tidak rigid, komputer bisa error ya. Nah, ini berikutnya di sini. Dari situ pengetahuan itu ada paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman adalah sudut pandang penyelesaian persoalan dengan program. Nah, di sini ada paradigma pemrograman. Yang pertama, prosedural atau imperatif. Ini banyak sekali digunakan pada saat awal-awal program. Ya, ini menjadi booming saat itu ya, populer pada waktunya. Yang berikutnya ada fungsional, lalu ada deklaratif atau predikatif, tadi ada ya. Lalu yang berikutnya object oriented. Object oriented adalah pemrograman yang saat ini banyak digunakan. Ada relasional. Relasional itu pada database, konkuren, dan real time. Nah, sekarang kita lihat ada area pemrograman. Area berarti kita lihat ada tekstual, ada visual. Yang kita pelajari nanti adalah tekstual. Karena apa? Berbasis konsol. Ketika kalian menjalankan running program ya, running program itu yang muncul adalah command prompt, itu tekstual. Lalu ada desktop, internet atau mobile, client server atau entire, online batch atau mini batch ya. Dan lingkungan pemrograman ada textual programming, ada visual programming. Nah, kalau visual itu kelihatan ya, ada GUI-nya, graphical user interface. Dan realisasi program semuanya menggunakan source code. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa programmer yang populer, yang banyak programmer besar di dunia. Yang pertama ada Bill Gates, penemu Microsoft. Ada Dennis Ritchie, ini adalah the father of C atau yang membuat bahasa C. Guido van Rossum itu Python ya, bapak Python. Tim Berners-Lee itu adalah penemu HTML ya. Lalu ada Steve Wozniak itu Apple co-founder. Ada Linus Torvalds, ini yang bikin Linux ya. Ruchi Sangvi itu FB first female engineer ya, jadi cewek ya, cewek pertama. Dan Mark itu sebagai FB creator. Next lagi di sini ada bahasa pemrograman ya. Bagaimana agar mesin dengan paham dengan perintah kita ya. Bagaimana agar mesin paham dengan perintah kita? Yang pertama menggunakan bahasa mesin. Kita bisa berikan bahasa mesin seperti ini. Mesinnya paham, kitanya yang gempor ya. Jadi jangan menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin biar diterjemahkan saja. Yang kedua, menggunakan bahasa pemrograman. Print hello seperti ini, atau print f atau cout hello. Nah, di sini ada banyak macam-macam bahasa pemrograman, ribuan bahasa pemrograman di dunia. Ada Fortran, COBOL, LGSP, Prolog, Pascal, Basic, C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Visual C++, Python, RB, dan seterusnya. Ini semua adalah bahasa pemrograman. Ada banyak sekali. Yang kita pilih adalah bahasa C. Nanti yang dikenalkan di Udinus ini nanti ada C, Java, PHP, Python ya, JavaScript, itu yang akan banyak digunakan. Lalu aspek bahasa itu ada konstruksi primitif ya, atau
di sini ada bahasa Indonesia itu angka dan kata, sedangkan pada bahasa pemrograman itu ada string, number, dan operator. Nah, aspek bahasa sintak ya di sini ya, sintak. Kalau bahasa Indonesia ya, ini nasi ibu makan. Maksudnya jelas ya, sebetulnya jelas nasi ibu makan. Kalau manusia mudeng sih, maksudnya ibu ya makan nasi gitu loh. Secara grammarnya yang ini salah, tapi manusia pasti paham ya. Tapi yang betul seharusnya ibu makan nasi ini secara sintaksis bagus, valid ya. Dan di bahasa pemrograman seperti ini high 5, seperti ini ya, high 5 secara sintaksis tidak valid karena ini ada string, ada angka. Terus mau diapakan gitu loh. Kalau seperti ini 2 tambah 5 kali 100, ini perintah jelas. Secara sintaks jelas. Berarti 5 dikalikan 100 dulu ditambah 2, ya kan? Seperti itu. Nah, terus ada aspek semantik statis. Ya. Di sini satu kalimat atau string yang valid secara sintak maupun dan mempunyai arti. Ya, jadi bahasa Indonesia ibu dimakan nasi secara sintaksis valid, tapi secara semantik statis tidak valid. Ya, terus bahasa pemrograman ya, 3 ditambah 5 secara semantik statis valid, tapi kalau 3 ditambah high semantik statis tidak valid. Ya, tidak bisa penambahan antara 3 dan high seperti itu. Semantik valid artinya makna yang terkait dengan rangkaian simbol atau kata benar secara sintaksis tanpa kesalahan semantik statis. Itu ya yang dimaksud. Jadi secara sintak tidak salah, secara semantik juga tidak salah. Lalu secara kesalahan memprogramnya, ini pasti akan sering dirasakan oleh mahasiswa ya. Kalau tidak error, tidak belajar. Jadi kalau kalian belajar bahasa pemrograman tidak pernah kena error, itu malah aneh. Harus error ya, harus error. Error yang pertama, error yang paling simpel adalah error sintak. Ini sangat biasa bagi pemula, mudah dicari dan mudah diperbaiki karena biasanya ada petunjuknya. Lalu yang kedua, error semantik statis. Jadi bahasa pemrograman secara otomatis akan memeriksa ini, dapat menimbulkan perilaku yang tidak diduga, hasil yang sulit diartikan atau tidak pasti. Jadi ini hubungannya dengan logika. Jadi logikanya tidak sesuai. Harus dilakukan debugging ya kalau pada error semantik statis. Lalu yang kedua, tidak ada kesalahan sintaksis maupun semantik statis tapi memiliki arti yang berbeda dengan yang diharapkan programmer. Nah, ini ada juga ada crash, lag, infinite loop, memory leak ya, output tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini istilah kerennya adalah bug. Jadi di sini Anda perlu melakukan debugging atau metani ya. Ini mencari bug atau kutu. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah pemrograman prosedural. Jadi yang tadi cukup banyak paradigma pemrograman ya. Sudah diketahui bahwa yang populer itu adalah pemrograman prosedural ya. Dan dilanjutkan popularitas itu dengan object oriented. Tapi di sini kita perlu belajar pemrograman prosedural terlebih dahulu. Nah, pada pemrograman prosedural di sini ya, istilah lainnya atau nama lainnya pemrograman imperatif. Jadi dihasilkan berdasarkan suatu dekomposisi, pemecahan masalah ya. Jadi program ini bisa dipecah-pecah atau didekomposisi ya, secara aksional menjadi aksi-aksi yang dijalankan secara berurutan. Nah, aksi-aksi ini ya jelas ada pada satu keadaan awal, tadi sudah saya bahas. Jadi sebuah aksi, setiap aksi itu terjadi itu berdasarkan keadaan awal dan punya keadaan akhir ya. Masing-masing aksi nanti bisa dipecah menjadi subaksi, di mana aksi nanti diterjemahkan sebagai instruksi yang dapat dijalankan oleh mesin. Ya, nanti kita lihat contoh simpelnya. Nah, aksi sekuensial ini merupakan struktur kontrol algoritma yang paling sederhana.
Jadi aksi sekuensial itu aksi yang terurut, terdiri dari deretan instruksi atau aksi atau perintah dari aksi ke-1 sampai dengan aksi ke-n, dan aksi tersebut diawali dengan initial state dan harus dipenuhi keadaan akhirnya dengan final state. Yang mana tadi initial state disingkat IS dan final state disingkat FS. Misalnya yang tadi ya, versi aksi masak mie instan ya, yang singkat. Initial state-nya niat karena lapar ya, final state-nya mie disajikan di piring ya. Subaksinya ambil uang untuk beli mie ya, beli mie instan di warung. Yang ketiga buka bungkus mie instan. Yang keempat masak mie instan, siapkan bumbu dan tiriskan mie, lalu mie disajikan di piring. Nah, mungkin initial state-nya perlu sedikit ditambahi ini ya. Tidak hanya niat ya, tapi yang pasti belum ada mie instan sama sekali di rumah. Makanya dilakukan ambil uang untuk beli mie dan beli mie di warung. Tapi kalau mie instan itu sudah ada di rumah, berarti perintah yang 1 dan 2 ini bisa diganti dengan ambil mie instan di dapur atau di lemari dapur atau bagaimana tempat menyimpan mie instan tersebut. Nah, lalu yang berikutnya ada notasi algoritmik. Jadi notasi algoritmik ini adalah aksi sekuensial bisa dibuat dengan notasi algoritma. Bentuk penulisan algoritma atau teks algoritma. Jadi sudah dibahas juga mengenai algoritma. Jadi algoritma itu urutan langkah ya. Nah, urutan langkah untuk menyelesaikan masalah biasanya implementasinya pada program ya. Tapi program itu kan tadi sudah dibahas bahwa bahasanya itu banyak sekali, ribuan sekali. Perlu bahasa pemersatu ya. Nah, jadi boleh dikatakan bahasa pemersatu ini adalah notasi algoritmik ya, semacam notasi algoritmik itu seperti bahasa Indonesia, sedangkan bahasa pemrograman itu bahasa daerah. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi notasi algoritmik itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama judul ya. Judul itu terisinya spesifikasi deskripsi algoritma secara umum. Yang kedua adalah kamus. Kamus ini definisi konstanta, tipe data, variabel, spesifikasi prosedur atau fungsi. Nah, mungkin kalau prosedur dan fungsi ini akan dibahas pada Alpro nanti secara lebih lanjut ya, mata kuliah Alpro. Lalu yang ketiga sendiri itu adalah algoritma. Algoritma ini adalah isi dari penyelesaian masalah menggunakan elemen-elemen kamus, inti program yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi. Jadi algoritma ini memanfaatkan kamus yang ada ya, memanfaatkan yang sudah ada di sini selesaikan ya inti program ya di situ untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini template-nya ya, ada judul ya. Ini sebetulnya nanti bentuk komentar, ini hanya penjelasan saja bahwa program ini untuk apa. Lalu bagian ini mendefinisikan konstanta, variabel dan seterusnya. Deskripsi algoritma ini langkah-langkahnya. Jadi ini apa yang disiapkan ya. Jadi apa yang disiapkan untuk membuat program ini perlu disiapkan di kamus, dan tahapannya ini di deskripsi algoritmanya. Nah, keterangannya di sini ya, tadi sebetulnya sudah saya jelaskan tadi. Judul ya, judul diisi dengan judul program. Lalu kamus digunakan untuk mendeklarasikan satu variabel. Contohnya A.2 integer. Kalau dideklarasikan di bahasa C, int A misalnya seperti itu. Algoritma merupakan bagian utama program, bentuknya aksi sekuensial ya. Nanti akan dipelajari ada input output, assignment, statement sekuensial, analisis kasus dan pengulangan. Nah, yang pertama di sini ada komentar ya. Sebelum kita masuk ke perintah-perintah, tadi kan sudah disebutkan di sini ada komentar nih. Nah, ini komentar.
ini juga komentar, ini juga komentar. Nah, komentar itu dapat memudahkan untuk membaca alur program. Jadi programmer handal pun, programmer yang sudah banyak makan asam garam di dalam membuat coding, itu tetap membutuhkan komentar. Ya, sebuah coding yang bagus itu harus ada komentar. Komentar ini fungsinya sebagai petunjuk, ya. Jadi di sini menerangkan apa yang ada dalam sejumlah baris kode di bawahnya. Jadi kode itu untuk ngapain, fungsi itu untuk ngapain. Jadi membuat program tanpa komentar itu akan sulit dipahami oleh programmer yang mempelajarinya. Jadi seandainya kalian bekerja di sebuah perusahaan, ya kalian ditugaskan untuk membuat program ini tidak ada komentarnya, ini akan sulit dipahami untuk yang menggantikan kalian nanti kalau misalnya kalian pensiun atau kalian keluar, karena itu digunakan untuk menerangkan, ya, bahkan mendokumentasikan siapa yang menulis, informasi tambahan dan lain sebagainya di sini, atau juga bisa digunakan untuk menonaktifkan sejumlah baris kode, mungkin hanya temporer. Biasanya dilakukan pada proses debugging. Ya, kita melakukan debugging itu metani, ya, metani mencari kesalahan. Yang tadi sudah dibahas, kesalahan yang non sintaksis, biasanya masalah program yang kesalahan yang logika. Nah, ini contoh komentar kalau notasi algoritmik seperti ini. Kalau C++ ini ada dua macam, pakai komentar double slash dan slash bintang slash. Ini untuk multiple line, ini untuk single line. Jadi slash slash untuk single line, ini untuk multiple line. Jadi yang berikutnya adalah tipe. Tipe itu adalah struktur atau pola struktur informasi. Ya, jadi tipe itu punya nama, punya domain nilai dan batasan yang dapat disimpan pada tipe tersebut. Terdapat cara untuk menuliskan tipe atau konstanta literar, ya, dan memiliki operasi. Jadi masing-masing tipe ini yang dimaksud adalah tipe data, ya, tipe data pada sebuah program atau tipe fungsi, karena tidak hanya digunakan pada data tapi pada fungsi saja juga, ya. Dan masing-masing tipe itu punya operasi yang berbeda. Misalnya tipe data bilangan, tipe data karakter. Tipe data bilangan bisa dihitung, bisa dilakukan operasi penjumlahan, perkalian dan seterusnya. Tapi tipe data string itu tidak bisa dilakukan penambahan, pengurangan dan seterusnya. Nah, ini makanya penting, ya, untuk menentukan tipe data. Tipe data itu ada dua jenis secara global, ya. Jadi ada yang primitif, itu tipe data dasar yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman. Ya, nanti contohnya kalau di dalam bahasa pemrograman itu ada integer. Integer itu bilangan bulat, float double itu bilangan real atau bilangan desimal. Lalu ada karakter, ada boolean. Boolean itu true and false, ya. Lalu yang berikutnya ada non-primitif. Non-primitif itu tipe bentukan yang dibuat oleh programmer. Nah, nanti ini contohnya adalah struct, ya. Struct atau struktur. Nah, ini tipe data ini dibuat ketika sebuah tipe data itu tidak bisa dialokasikan dengan tipe data dasar. Nah, struktur ini mungkin tidak banyak dibahas di sini, ya, atau nanti akan secara lebih lengkap di mata kuliah yang berikutnya. Tapi bisa jadi nanti akan dibahas sedikit-sedikit, ya. Kalau kepo nanti kalian bisa searching di Google juga mengenai struct, atau kalian bisa lihat di YouTube saya di materi Strukdat maupun Alpro mengenai struktur, ya, atau struct. Nah, ini tipe primitif, ya. Ini sudah saya jelaskan tadi, ada boolean, integer, real, karakter string, ya, ada
Kalau yang di C++ ini ya, integer float char. Lalu ada tipe enum dan tipe bentukan. Enumerasi adalah tipe yang domainnya tidak dilakukan menurut satu aturan, melainkan menyebutkan satu persatu anggota. Nah, sedangkan tipe bentukan adalah tipe yang dibentuk dari beberapa komponen tipe primitif. Jadi ini tipe bentukan itu sebetulnya komponen tipe primitif yang dijadikan satu. Biasanya tipe bentukan ini itu digunakan untuk menyimpan satu record, menyimpan data yang berhubungan, ya, satu data yang berhubungan. Misalnya ya, data mahasiswa. Data mahasiswa itu ada NIM, nama, tanggal lahir. Bisa tidak disimpan dalam integer atau string? Mungkin kalau integer tidak bisa, kalau string bisa. Tapi pengolahannya akan sulit. Makanya harus dipecah-pecah, ya, dan dijadikan satu ke dalam tipe data bentukan. Nah, lalu apa kegunaan dari tipe? Ya, tipe untuk mempermudah proses berpikir dan tingkatan abstraksi yang lebih tinggi. Jadi ya tadi ya, karena tipe data itu operasinya berbeda-beda, otomatis mempermudah proses berpikir. Ya kan, kalau angka bisa ditambah, kalau char bisa dipecah, bisa digabung dan seterusnya. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu di sini bahwa masing-masing tipe data itu operasinya berbeda. Jadi otomatis kita akan melihat kira-kira itu masing-masing tipe data mau diapain. Ya. Nah, tingkatan abstraksi yang lebih tinggi, mungkin yang dimaksud abstraksi adalah perancangan program, ya, atau merancang program. Dan di sini dengan perancangan program ini merupakan satu cara untuk melihat sesuatu dengan lebih mudah. Kita merancang program dengan cara yang gampangannya nanti lebih simpel seperti itu ya. Misalnya ya, dengan tipe kita bisa mengabstraksi satu data mahasiswa yang sebetulnya terdiri dari NIM, nama, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah variabel dan konstanta. Nah, variabel ini adalah nama yang merepresentasikan sebuah tempat di memori komputer untuk menyimpan data berupa nilai bertipe yang sifatnya dinamis dan dapat berubah-ubah. Jadi variabel itu seperti wadah yang dapat diisi dengan sesuatu, dan isinya bisa digonta-ganti. Ya, boleh dikatakan analoginya kalau kalian punya ember itu bisa diisi air, airnya bisa dibuang, bisa diisi setengah, bisa diisi separuh, dan seterusnya. Itu adalah variabel. Jadi isinya dinamis, bisa berubah-ubah. Contoh X, ya di sini X tipenya integer ya, pastinya integer. Integer X diisi 122. Y diisi 144. Ya, jadi variabel X nilainya 122 dan Y 14 ya, 14 maksud saya. Nilainya 14. Nah, ini karena X itu variabel bertipe integer, jadi tadi kan kalau dianalogikan sebuah ember ya, tadi kan berarti integer itu punya wadah sebesar apa. Hanya diisi 122 ya bisa, diisi 14 ya bisa, diisi 0 ya bisa, diisi minus juga bisa. X diisi 100, maka di sini nilai 122 berubah menjadi 100. Kenapa? Karena tadi dikatakan dinamis, sifatnya dapat berubah-ubah, bisa diganti. Setelah diisi 122, di replace, diganti dengan 100. Nah, penggunaan variabel ini perlu dideklarasikan supaya dikenali oleh mesin. Dalam hal ini bahasa C, bahasa C++, bahasa Java. Banyak bahasa pemrograman yang harus dideklarasikan, kecuali bahasa pemrograman yang mungkin tidak membutuhkan deklarasi, misalnya seperti Python. Itu tidak membutuhkan deklarasi. Nah, terus otomatis ya akan dialokasikan pada memori komputer.
Ya, alokasikan memori komputer. Seperti integer, float, double itu punya ukuran yang berbeda. Integer itu misalnya 4 byte, char itu 1 byte, float itu 4 byte, double 8 byte. Nah, misalnya seperti itu, ya. Dan berikutnya diinisialisasi, bisa diberikan nilai awal agar siap dimanipulasi. Contoh di sini, deklarasi sekaligus alokasi maksud saya. I integer berarti kan dideklarasikan sebagai integer. Inisialisasi I sama dengan 0. Nah, simbol ini adalah assignment. Nanti ini sama dengannya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Dan di sini tidak boleh menggunakan nama variabel yang digunakan oleh internal program atau reserved word atau keyword. Ya, jadi Anda tidak boleh menamai variabel dalam bahasa C sembarangan. Nama variabel dalam bahasa C itu harus sesuai dengan fungsi dari variabel tersebut agar mudah dipahami, dan tidak boleh, dan ini wajib ya hukumnya, tidak boleh menggunakan reserved word atau keyword dalam bahasa C. Nah, terus penulisan variabel itu case sensitif. Ya, jadi aturannya berbeda. Huruf kecil, huruf kapital itu punya arti yang berbeda. Contoh di sini angka dan angka, A-nya besar dan A-nya kecil. Ini sudah variabel yang berbeda. Bahasa C itu case sensitif. Ya, bahasa C itu case sensitif. Jadi case sensitif itu sensitif terhadap perubahan besar kecil huruf. Itu ya. Lalu yang berikutnya, aturan nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengandung spasi. Anda bisa pisahkan dengan luas underscore persegi atau menggunakan luas persegi. Ini camel case. Ya, kalau saya lebih menyarankan menggunakan cara yang kedua ini adalah camel case. Ya, jadi menggunakan yang camel case saja. Jadi kalau dua kata pertama huruf kecil, kata kedua huruf besar. Oh iya Pak, kalau misalnya kata pertamanya huruf besar boleh enggak? Boleh. Tidak error, tapi tidak standar. Ya, jadi kalau kata pertamanya huruf besar, diawali dengan huruf besar, itu tidak standar. Kenapa? Karena ya memang yang namanya variabel awalannya huruf kecil. Nama variabel, nama fungsi itu harus huruf kecil. Yang namanya diawali dengan huruf besar apa? Nama kelas biasanya. Itu nanti di pemrograman berorientasi objek. Nanti ya. Nah, ini sedikit banyak untuk penjelasan saja dulu. Lalu yang berikutnya, aturan penulisan variabel. Tidak boleh ada simbol di dalam variabel. Baik itu di tengah, di depan, itu tidak boleh. Misalnya simbol @ ini tidak boleh. Kalau ini boleh ya, pakai angka dikombinasikan dengan angka, huruf dan angka boleh. Pakai diawali dengan underscore boleh, tapi ya tidak standar. Tadi saya katakan tidak standar. Tapi kalau diawali angka itu tidak boleh. Lalu yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta itu seperti angka, huruf, dan teks yang sifatnya tetap tidak bisa berubah. Ya. Contoh konstanta, ya konstanta angka atau numerik seperti Anda lihat apa adanya. Contohnya di sini ada konstan pi. Ya. Tahu pi ya? Pi itu untuk menghitung luas lingkaran, ya. Untuk menghitung luas bola itu menggunakan pi, dan pi itu nilainya 3,14, tidak boleh diubah. Sampai saat ini belum ada yang mendebat nilai pi. Jadi nilai pi harus 3,14. Itu tidak boleh diubah. Makanya diberikan konstan di depannya. Nah, nanti yang berikutnya adalah nilai. Jadi nilai itu adalah bisa disebut dengan harga yang merupakan besaran suatu tipe tadi ya, isi dari tipe data.
Cara untuk mengisi nilai dengan mekanisme assignment. Contoh, variabel A bertipe integer memiliki nilai 10. Nah, ini menggunakan assignment. Assignment ini, ya tanda panah seperti ini, bisa digantikan dengan sama dengan. Selanjutnya saya lebih bahas lebih dalam mengenai assignment ya, karena assignment ini adalah perintah yang sangat dasar yang mungkin akan perlu Anda ketahui. Nah, pada assignment ini ya, atau pemberian nilai terhadap satu variabel itu ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri adalah nama variabel. Ruas kanan adalah nilai konstanta atau ekspresi. Contoh di sini ya, A diisi dengan konstanta 1. A diisi dengan ekspresi aritmatika 1 plus 2. A diisi dengan A plus B, ekspresi 2 variabel. Boleh ya, dua-duanya, ketiganya ini boleh ya. Jadi sebuah variabel dapat diisi dengan beberapa macam cara, dengan nilai, dengan atau konstanta, ataupun dengan ekspresi. Nah, perintah assignment pada program itu realisasinya dengan bahasa pemrograman. Assignment memiliki kode simbol sama dengan. Jangan dimaknai dengan sama dengan, karena sama dengan digunakan untuk operator perbandingan, yaitu simbol sama dengan sama dengan. Maksudnya, saya ulangi lagi ya. Jadi, realisasi bahasa pemrograman assignment dengan simbol sama dengan. Tapi ini artinya bukan sama dengan, tapi diisi. Ya, diisi. Jadi ini ya, ini bukan A sama dengan 1, tapi A diisi 1. A diisi 1 plus 2. A diisi A plus B. Oke ya. Kalau simbol sama, kalau sama dengan dalam coding itu disimbolkan dengan sama dengan. Kalau ini artinya A sama dengan B, A sama dengan C. Nah, itu apakah itu biasanya akan dibarengkan dalam kondisi, analisis kondisi seperti if dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti. Begitu kurang lebih ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, materi ininya sudah cukup panjang. Mungkin Anda bisa pelajari dulu. Terima kasih dan selamat dan semangat belajar.